Dan sahabat orang, sebelum kita akan masuk dalam perenungan kita di pagi hari ini, kita akan berdoa sebelumnya dan minta kesediaan Bapak Ketua juga untuk boleh pandu kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa Kekal Kudus yang bertata dalam kemuliaan kerajaan surga, tiba waktunya bagi kami pagi ini untuk kembali menyiapkan hati, pikiran kami menerima berkat rohani di pagi hari setelah menerima berkat kehidupan, pemulihan atas tubuh, roh, dan jiwa kami, pengampunan yang Kau lepaskan, dan kami boleh mendapatkan kehidupan, kami boleh menerima berkat selanjutnya, yaitu makanan rohani bagi jiwa kami, kiranya Engkau berkenan memberkatinya. Bapa, berikan pendengaran dan hati seorang murid bagi masing-masing kami, sehingga kami boleh terima firman kebenaran pagi ini dengan rasa syukur, dengan sukacita, dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Bapa, urapan-Mu indah dan mulia pagi ini boleh kami terima, dan siapkan kami menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan penuh rasa syukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita dalam perenungan pagi dari buku Yesus Nama di atas segala nama. Dan di pagi ini, tema besar kita yaitu korban rahasia. Wahyu 15 ayat 4 berfirman, "Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus." Di salib Golgota, kasih dan sifat mementingkan diri tegak berhadap-hadapan. Disinilah puncak kenyataannya. Kristus telah hidup hanya untuk menghibur dan memberkati, dan dalam membunuh Dia, setan menyatakan kedurjanaan, kebencian hatinya kepada Allah. Ditunjukkannya dengan nyata bahwa maksud pemberontakannya yang sesungguhnya adalah hendak menurunkan Allah dari tahtnya dan untuk membinasakan Dia yang olehnya kasih Allah ditunjukkan. Oleh kehidupan dan kematian Kristus, pikiran manusia pun turut kelihatan. Dari palungan hingga kayu salib, kehidupan Yesus merupakan suatu panggilan kepada penyerahan diri dan kepada persekutuan dalam penderitaan. Itu menyingkapkan tabir segala maksud manusia. Yesus datang dengan kebenaran surga, dan semua orang yang mencamkan suara Roh Kudus tertarik kepadanya. Orang-orang yang berbakti kepada diri sendiri adalah rakyat kerajaan setan. Dalam sikap mereka terhadap Kristus, semua orang akan menunjukkan di pihak mana mereka itu berdiri. Maka demikianlah setiap orang menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Pada hari penghukuman terakhir kelak, setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya akan kebenaran. Salib akan dihadapkan dan artinya yang sesungguhnya akan dimaklumi oleh setiap pikiran yang telah dibutakan oleh pelanggaran. Di hadapan penglihatan akan Golgota dengan korbannya yang penuh rahasia itu, orang berdosa akan berdiri dengan terkutuk. Setiap kebohongan akan disapu bersih. Kemurtadan manusia akan tampak dalam keadaan yang keji. Manusia akan melihat telah menjadi pilihan mereka. Tiap pernyataan tentang kebenaran dan kesalahan dalam pertikaian yang sudah sejak lama berlangsung itu akan jelaslah kelak. Dalam pengadilan semesta alam kelak, Allah bersih dari kesalahan atas adanya atau lanjutnya kejahatan. Akan ditunjukkan kelak bahwa segala titah ilahi bukanlah alat-alat yang menimbulkan dosa. Tidak ada cacat dalam pemerintah Allah, tidak ada sebab untuk pendurhakaan. Maka segala isi hati kelak dinyatakan, baik yang setiawan maupun pemberontak, akan bersatu mengatakan, adil dan benarlah segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Wahyu 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya menghindari
konsekuensi kekal dari menolak salib Kristus, saya menolak seruan salib di beberapa bagian kehidupan saya yang tidak dapat saya serahkan. Amin, puji Tuhan untuk perenungan kita. Dipersilakan kepada Bapak Ketua untuk memandu kita dalam perenungan. Baik, terima kasih Mira. Sekali lagi selamat pagi semuanya dan shalom. Kurban rahasia. Sebenarnya Tuhan juga mau menyiapkan kita masing-masing untuk menjadi korban rahasia. Korban rahasia itu akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Nah, permasalahannya kita siap atau tidak. Korban rahasia yang pertama yang kita boleh lihat yaitu Yesus. Kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, Kejadian pasal 2 ayat 17, itu pernyataan Tuhan terkait perintahnya bagi Adam dan Hawa yang mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, pastilah engkau mati, itu kata Tuhan. Perintah Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kemudian karena ada pikiran-pikiran manusia yang membaca, oh ternyata Adam dan Hawa tidak mati. Bahkan kemudian Adam sampai hidup 900 tahun lebih, ya, katanya tidak mati. Tetapi kalau kita baca Alkitab secara detail, memang tidak tersurat, tapi tersirat saat kita membaca Kejadian 3, ya, Kejadian 3 ayat yang ke-21, di sana dikatakan, Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya. Dari situ tersirat bahwa waktu Adam dan Hawa menghampiri Tuhan cari mereka, dan Adam dan Hawa datang kepada Tuhan dengan menggunakan menutup bagian-bagian tubuh mereka yang mungkin memalukan dengan menyematkan daun pohon ara, dan itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kemudian memberikan satu pakaian, ya, satu pakaian layak untuk dikenakan, dan itulah pakaian itu kan dalam firman-firman Tuhan berikutnya melambangkan pakaian Kristus, karakter Kristus yang harus kita kenakan. Dan waktu pakaian itu dibuat dari kulit binatang, artinya apa? Ada kurban yang telah mati menggantikan Adam dan Hawa. Dan itulah yang kadang kita tidak sadari, kadang kita tidak pernah bersyukur, bahwa sebenarnya ada orang-orang yang dalam hidup kita telah menjadi kurban dalam hidup kita, membuat kita ada sekarang ini. Kurbannya bisa saja mereka telah mendoakan kita, mereka telah mensupport secara finansial kehidupan kita, mereka mensupport kita secara moral tanpa kita ketahui, sehingga kita boleh ada seperti saat kita ada saat ini. Jadi itu yang saya maksudkan, bahwa ada kurban rahasia, dan kurban rahasia terbesar adalah Kristus yang mati di kayu salib, sehingga kemudian di pernyataan awal tadi yang kita baca, yang Mira telah bacakan, di salib Golgota kasih dan sifat mementingkan diri tegak berhadap-hadapan. Kita akan adalah satu pilihan, mau memilih Kristus atau memilih musuh dari Kristus. Kita mau memilih menghidupkan kasih atau juga sifat mementingkan diri kita. Kemudian tadi sedikit mengomentari kesaksian tadi, jangan pernah kita membenturkan antara pelayanan dengan kebutuhan kepentingan kita akan keluarga rumah tangga. Keluarga rumah tangga penting, pelayanan juga penting. Kita tidak bisa membenturkannya. Saya teringat akan seorang pengalaman hamba Tuhan, dia mau dikirim, ada kesaksian beliau, orang tua, kalau tidak salah itu kesaksian dari ayah dari hamba Tuhan pendeta terkenal Bill Graham. Saya membaca kesaksiannya, pada waktu Bill Graham itu masih kecil, papanya juga seorang hamba Tuhan, dan kemudian beliau mau dikirim oleh organisasi gerejanya untuk melakukan pelayanan ke misi di daerah terpencil. Dia katakan waktu terima pesan amaran itu, tugas itu dari pimpinan organisasinya, dia katakan, saya akan pulang dulu dan berdoa. Memang dia pulang dan berdoa, tetapi apa yang dia lihat? Dia melihat keluarganya.
Ya, dia melihat istri dan anaknya pada saat dia pulang sudah tidur malam, dan dia sementara melihat istrinya berdoa bagi anak-anaknya, termasuk waktu itu pendeta Bill Graham yang masih kecil. Dan kemudian dia mengangkat hati, berdoa juga dalam hati buat Tuhan, dan kemudian dia memberi kabar kepada pimpinannya bahwa dia siap berangkat. Artinya apa? Dia mengatakan keluarga rumah tangganya di dalam tangan yang benar. Istrinya menyupport dia dalam pelayanan, istrinya menopang dia juga dalam pelayanan. Dari waktu dia dapati istrinya sementara berdoa buat anak-anaknya yang masih kecil, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan menjaga keluarga dan rumah tangganya. Jadi itu yang perlu diketahui. Jadi ada ada kurban-kurban rahasia. Jadi mungkin istri orang tua dari pendeta Bill Graham itu juga istrinya atau mama dari pendeta Bill Graham menjadi kurban rahasia bagi pelayanan suaminya. Jadi pelayan pekerjaan Tuhan itu adalah teamwork, tidak bisa saya bekerja sendiri. Ada teamwork pelayanan yang harus kita juga ada di dalamnya, dan kita tidak bisa mengklaim bahwa pelayan pekerjaan Tuhan itu, oh karena saya ini berhasil karena saya, tidak. Itu adalah suatu teamwork, dan pimpinan teamwork yang terbesar, tertinggi yaitu Yesus Kristus. Nah, sehingga kemudian kurban rahasia itu menjadi penting, bagaimana kita boleh menjadi juga kurban rahasia bagi orang-orang lain. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 16 katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Garis bawahi, kita pun wajib. Berarti kata wajib itu sesuatu yang tidak bisa ditolak dan harus dilakukan. Dan kata wajib itu sebenarnya bukan pilihan. Pilihannya waktu pertama, kita mau pilih Tuhan atau yang bukan Tuhan. Saat kita memilih Tuhan, ada kewajiban yang harus kita pegang dan harus kita lakukan. Salah satunya menjadi kurban rahasia bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, mensupport orang lain. Ya, mau lebih mengedepankan kasih atau sifat mementingkan diri. Itu yang Tuhan inginkan, dan kewajiban yang lainnya seperti dinyatakan oleh Raja Salomo dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, di sana dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa pengikut Kristus, melakukan kebaikan, melakukan kasih itu bukan pilihan, itu kewajiban. Jadi kita jangan salah mengerti bahwa ada pilihan saya mau ke gereja atau tidak, itu pilihan. Tidak. Itu bukan lagi pilihan karena kita sudah memilih mengaku diri mengikut Kristus. Itu adalah kewajiban. Dan menjadi korban rahasia itu adalah kewajiban kita dalam tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan bagi orang lain. Kalau kita masih menganggapnya pilihan, kita menjadi kembali ke awal, yaitu sebenarnya kita belum memilih antara Tuhan atau memilih pada setan. Kita belum memilih. Saat kita sudah memilih mengikut Tuhan, semua kebaikan-kebaikan itu adalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Sehingga tadi dikatakan, dari palungan sampai ke salib, kehidupan Kristus penuh dengan kehidupan pengorbanan. Penuh dengan hal-hal yang rindu dia tinggalkan kedagingannya dan untuk melayani orang lain. Dan kemudian terakhir, dalam perenungan lebih dalam untuk masing-masing kita, bagaimana saya menghindari konsekuensi kekal dari menolak salib Kristus. Jadi kalau sekarang kita menerima salib Kristus, kewajiban-kewajiban tadi itu melekat untuk kita lakukan. Bukan lagi, mohon maaf untuk saudara muslim itu dibilang sunnah. Boleh dilakukan, tidak berdosa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tidak ada kata seperti itu. Itu kewajiban. Dan apakah saya menolak seruan salib di beberapa bagian kehidupan saya yang tidak dapat diserahkan? Jadi mungkin ada kedagingan-kedagingan yang masih melekat, susah untuk ditinggalkan, dan itu yang akan menjadi batu sandungan. Nah, itu akan menjadi beban bagi kita sendiri, maka serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yesus telah menjadi kurban rahasia pertama, termulia, terbesar, dan dia rindu memberikan keteladanan untuk kita juga sepanjang hari ini boleh menjadi kurban rahasia untuk orang lain. Dalam hal apa? Mendoakan mereka. Dalam hal apa? Berbagi kasih untuk mereka. Berbagi kasih untuk mereka.
bagaimana kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Ini mungkin boleh disampaikan pagi ini, kurban rahasia, Kristus adalah kurban rahasia, dan kemudian saat kita telah menerima berkat dari pengorbanan Kristus di kayu salib, Wahyu 15 ayat 4, ayat penuntun kita, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Ya. Siapa yang tidak takut dan tidak memuliakan Tuhan, yang tidak bersyukur kepada Tuhan, saat kita merasakan bahwa ada Yesus yang telah menjadi korban rahasia bagi kita, ada orang-orang di sekitar kita yang ya bisa saja saya katakan orang tua kita mungkin yang pagi hari ini juga sudah bangun, menyiapkan makan pagi, ya mereka harusnya mau mengikuti kedagingannya lebih baik tidur, tapi mereka boleh menjadi berkat dan itulah yang boleh kita syukuri. Yesus telah korban rahasia bagi kita dan siapa kita sepanjang hari juga Tuhan mau pakai kita menjadi berkat, menjadi kurban rahasia bagi orang-orang di sekitar kita, dan mereka pun boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Amin. Amin. Amin, terpujilah Tuhan untuk berkat lewat firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Semoga menjadi penguatan bagi kita bersama, dan biarlah sebagaimana Kristus telah berkorban, biarlah dalam kehidupan kita juga pengorbanan merupakan suatu kehormatan dan juga kewajiban. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, untuk perenungan kita bersama di pagi ini kiranya menguatkan kita bersama-sama, baik dalam keluarga, juga dalam pelayanan, dan bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua di pagi ini. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita akan ada dalam persekutuan doa. Jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat, bersama-sama kita akan doakan sebagaimana usulan doa dari Pak Alex, kita akan doakan bersama-sama. Juga bagi Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang memiliki usulan doa juga, saya persilahkan boleh kirimkan via chat untuk dapat kita doakan bersama. Sembari mempersiapkan kita untuk dapat berdoa bersama, saya mengundang kita kembali untuk ada dalam lagu pujian yang akan diputarkan. Suaramu ku dengar,
Amin, puji Tuhan. Sucikan aku sekarang di dalam darah-Mu, dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda kita akan ada dalam persekutuan doa. Mungkin ada usulan-usulan doa yang mau disampaikan baik dari Bapak Ibu atau sahabat orang muda secara langsung. Saya persilahkan. Sebentar juga Bapak boleh minta kesediaan Bapak Ketua untuk dapat berdoa bersama. Iya, baik, Mira. Ya, terima kasih Bapak Ketua. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, apakah masih ada usulan doa lagi selain usulan-usulan doa yang sudah ada? Mungkin ada usulan doa lagi dari Bapak Ibu atau sahabat orang muda. Saya persilahkan. Jika sudah, maka kita akan berdoa bersama sembari kami berdoa. Mohon Bapak Ibu juga dapat saling mendoakan di tempat masing-masing. Oh iya ya, selamat bergabung juga buat Ibu Lili dan Ibu Leni juga ya. Bapak Ketua, apakah sudah menerima chat usulan-usulan doanya? Iya, siap. Ya. Sudah, Mira. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, saya mengundang kita untuk mari khususkan posisi kita, hati dan pikiran kita, dan mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh sangat amat baik, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami semuanya buta ya Tuhan, tidak bisa dapat melihat dengan benar karena dosa, namun karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau memberikan pengorbanan, Engkau melakukan segala yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, cinta kasih-Mu sangat terlalu amat besar bagi kami Tuhan, hingga segala yang terbaik Engkau berikan untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk penggambaran dari salib Kristus, bagaimana Engkau berjuang untuk kami terlepas dari beban dosa, dan kami boleh memandang pada kebenaran-Mu ya Tuhan yang mendatangkan kehidupan kekal. Kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, kami punya Tuhan yang maha kasih, maha adil, dan juga Engkau senantiasa Allah yang setia dengan panjang sabar, menuntun kami kepada jalan-jalan yang benar. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga Allah yang Engkau berikan, keluarga yang dapat saling menopang satu dengan yang lain. Dalam persekutuan doa, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami sebagai keluarga Allah tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, melihat akan pengorbanan-Mu bagi kami. Kami juga teringat ya Tuhan bahwa adalah kewajiban juga bagi kami untuk melakukan sebagaimana yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam hidup kami. Bapa ampuni kami jika seringkali kami sering ingin berkat saja Tuhan dan juga kesenangan-kesenangan, kenyamanan, dan kami tidak mau memikul salib atau juga ada dalam penderitaan-penderitaan yang juga boleh mengubahkan kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami dalam kehidupan kami terlalu mementingkan diri kami sendiri, egois juga dalam banyak hal, kami melakukan pelayanan dengan berkekurangan ya Tuhan. Bahkan banyak hal yang kami abaikan untuk di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan masing-masing kami yang bergumul dengan dosa, pelanggaran, kesalahan kami, baik yang kami masing-masing yang mungkin melanggar hukum kesehatan, bahkan juga melanggar perintah-Mu ya Tuhan yang menjaga kami dalam banyak hal, namun kami selalu melakukan pilihan-pilihan yang berjalan dalam kesalahan. Bahkan berulang-ulang kali kami lakukan kesalahan yang sama. Bapa surga, di pagi ini tolong tilik hati dan pikiran kami, dan kami mohon ya Tuhan pembaharuan. Tolong bantu kami Tuhan, tolong ampuni kami, dan di pagi ini bersama-sama kami mohon
anugerah terindah yang Bapa boleh sediakan bagi kami mau merespons. Biarlah Tuhan kasih setiamu menganugerahkan kami kuasa Roh Kudus. Curahan kuasa Roh Kudus yang kami perlukan dalam hidup kami, karena hanya lewat tuntunanmu saja kami disanggupkan untuk hidup benar dan juga hidup kudus sesuai dengan kehendakmu saja. Bapa di surga, biarlah firman yang telah kami dengarkan di pagi ini menjadi berkat bagi kami dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sebagaimana Engkau telah berkorban, dan adalah kehormatan bagi kami juga ya Tuhan untuk melakukan pekerjaan Kristus dalam hidup kami, juga dapat berkorban, bahkan melakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi jemaat kami, bagi sahabat-sahabat kami, bahkan bagi orang-orang yang membenci sekalipun ya Tuhan. Tolong bantu kami untuk kami dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, di pagi ini kami bersama-sama mau mendoakan bagi negara kami ya Tuhan, masing-masing tempat kami. Bapa, kami minta pertolongan-Mu, keamanan dan perlindungan bagi pengawasan terutama dalam penyelesaian untuk pemilihan umum ini, dalam perhitungan hasil-hasil Tuhan, kiranya ada berbagai gejolak politik yang terjadi. Kami mohon ya Tuhan, perlindungan-Mu bagi negara kami, biarlah para pemimpin dapat menyelesaikannya dengan bijaksana, dan kami juga mohon bagi para petugas Bawaslu, KPU, maupun juga setiap petugas yang menangani untuk perhitungan suara, biarlah dapat mengerjakan dengan jujur dan juga bijaksana. Dan Tuhan, berikan kami, baik para pendukung dari setiap calon presiden yang ada, biarkanlah setiap kami boleh tenang, boleh juga menerima segala sesuatu dengan baik ya Tuhan, sehingga segala prosesnya dapat berjalan dengan baik. Kami juga mohon ya Bapa untuk negara-negara yang lain, yang mana di tempat kami semua ada berbagai cuaca ekstrim, dan juga berbagai hal yang terjadi memperlihatkan kepada kami bahwa kedatangan-Mu, tanda-tanda kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Tuhan, kami mohon, kami tahu bahwa ini harus terjadi, banyak kekacauan, banyak juga hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangan-Mu, namun kami sebagai umat-umat-Mu, mohon perlindungan daripada-Mu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa orang-orang yang berharap dan bergantung pada-Mu akan selalu aman dalam perlindungan Tuhan, karena alam ini adalah milik Tuhan, dan kami hanya dapat berharap kepada-Mu saja ya Tuhan. Di pagi ini juga kami serahkan setiap pergumulan kami di negara masing-masing kami tempati. Kami mohon penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi setiap negara, dan tuntun setiap kami yang berada di negara-negara tersebut ya Tuhan, biarlah pemeliharaan penjagaan-Mu menjadi berkat, sehingga dimanapun kami berada, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami mendoakan khusus bagi sahabat-sahabat orang muda yang bergumul di pagi ini Tuhan, dalam segala pergumulan, mendoakan bagi keluarga muda, bagi Paset, Leka Tompesi dan keluarga, Kakak Jen yang mendampingi, juga anak-anak dalam pertumbuhan sekolah. Tuhan memberkati dalam penyelesaian studi, Tuhan berikan hikmat yang melimpah bagi Pak Aset dan keluarga. Tuhan juga memberkati mereka dalam kesehatan dan segala sesuatu yang mereka perlukan. Kami percaya Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan selesaikan setiap studi yang sedang dijalani, sehingga dalam penyelesaian boleh juga segera untuk ada dalam ladang pelayanan dan juga untuk selalu dapat melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan bagi hamba Tuhan Kakak Desi dan keluarga, adik dia yang terpisah jauh dalam pelayanannya di tengah-tengah tempat pekerjaannya bersama-sama dengan anak-anak dari atasannya. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan agar ia dapat juga senantiasa menjadi berkat bagi anak-anak tersebut, memberkati adik dia yang terpisah jauh dalam segala pergumulan dari Kakak Desi. Biarlah Tuhan memberkati pertumbuhannya. Kami serahkan juga orang tua yang mendampingi adik Dias, biarlah berkat-berkat juga menjadi bagian daripada adik Dias dan juga orang tua yang mendampingi. Kami juga mendoakan ya Bapak, di pagi ini bagi Kakak Jos yang juga ada dalam penyelesaian perkuliahan. Tuhan mampukan dan sanggupkan untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik, skripsinya juga Tuhan tolong bukakan jalan baginya, para pembimbing yang mendampingi, para penguji, juga Tuhan memberkati bahkan segala yang ia perlukan.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Bapa cukupkan dan penuhi segala sesuatu menjadi berkat juga baginya, dan juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa, kami juga mau mendoakan bagi Kakak Mary yang ada dalam persiapan-persiapan untuk mau mengikuti ujian di tanggal 28 ini, ujian tertulis Tuhan. Dalam segala persiapannya Tuhan berkati, karena kami percaya kemenangan ada di dalam tangan-Mu saja. Dalam persiapan untuk ujian praktek tanggal 5 juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Kakak Mary ketika ia harus magang, ia harus bekerja, ia juga harus mengatur waktunya untuk terus berada di hadirat-Mu, juga kerinduannya untuk dapat menjangkau sahabat-sahabatnya, orang-orang yang berada di tempatnya ada juga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sehat-sehatkan, dan Tuhan boleh memberkati setiap pergumulannya dengan studinya, sehingga ia juga boleh menjadi berkat di tempat di mana Kakak Mary berada. Tuhan Yesus, kami serahkan pergumulannya ke dalam tangan-Mu. Mendoakan juga bagi Kakak Heni Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab beliau, dengan segala pergumulan, pelayanan, terkhususnya juga dengan pilihan-pilihan yang ia rindu untuk Tuhan memilih. Tuhan tolong bantu, berikan hikmat yang terbaik baginya untuk dapat memilih pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, dapat menuntun banyak orang juga untuk terus berada. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi Kakak Mary, bagi Kakak Heni, kesehatannya yang akhir-akhir ini agak terganggu juga. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan Yesus boleh memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik bagi Kakak Heni dalam tugas tanggung jawab pelayanan, saya dapat melayani dengan segala baik, menjadi berkat-Mu juga Tuhan, bagi setiap orang yang dilayani. Memberkati juga Kakak Ira yang mendampingi dalam sekolahnya, biarlah Tuhan berkati dalam setiap masa-masa penyelesaian kerinduannya untuk mau mengikuti ujian-ujian. Tuhan Yesus berkati, begitu juga adik di pagi ini juga. Dalam setiap persiapan mau mengikuti ujian sekolah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, begitu juga anak dari Pak Jefferson, baik Kak Sony maupun juga Kak Jonathan, terkhususnya Kak Jonathan dalam setiap persiapan untuk mau mengikuti ujian, Tuhan berkati. Kami juga mendoakan ya Bapak bagi anak dari Ibu Leni juga ya Tuhan, yang ada di masa sekolah. Tuhan juga kiranya memberkati dalam penyelesaian studi di SMK. Tuhan kiranya sanggupkan agar dapat menyelesaikan setiap studi dengan segala baik. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami juga mau mendoakan bagi pergumulan dan Kak Heni bersama dengan adik terkasih Kak Rido. Tuhan memberkati pergumulan dari anak Tuhan yang rindu untuk mengabdi bagi negara dalam menjaga keamanan dan juga perlindungan bagi negara ini. Tuhan tuntun dan pimpin dalam setiap kerinduannya. Segala sesuatu yang ia perlukan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan jika Engkau perkenankan, kami percaya Tuhan akan bukakan jalan-Mu yang terbaik untuk masa depannya ke depannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di pagi hari ini. Kami juga mendoakan buat hamba Tuhan, Bapak Ketua, yang sudah boleh selalu senantiasa melayani kami. Tuhan kiranya memberkati dengan kesehatan. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Tuhan pimpin dengan hikmat surga dalam setiap pelayanannya. Biarlah teladan Kristus menjadi bagian dari Bapak Ketua, sehingga ia boleh senantiasa menjadi berkat dalam melayani, baik di tengah-tengah keluarga, momen yang mendampingi, Tuhan berkati. Anak terkasih Yuda juga Tuhan memberkati, bahkan juga pelayanan pekerjaan Bapak Ketua, baik di dalam jemaat, di dalam tempat pekerjaannya, dia menjadi pemimpin dimanapun dia berada. Tuhan berikan berkat-berkat yang melimpah, sehingga ia boleh senantiasa menjadi saluran berkat juga bagi setiap orang yang ia pimpin, agar boleh selalu memandang kepada Tuhan Yesus saja, Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan di pagi ini, baik bagi Pak Saud maupun juga keluarga dari hamba Tuhan, Ibu Eri dan juga Pak Feki dalam segala pergumulan, baik untuk pembangunan rumah Tuhan maupun pelayanan di tengah-tengah jemaat, baik pelayanan daripada hamba Tuhan Pak Saud maupun juga Pak Feki dan Ibu Eri dan keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah dalam setiap pelayanan mereka boleh disehatkan dan dikuatkan selalu, dan dalam segala pelayanan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus, Engkau mendengarnya, dan Bapak, doa ini akan dilanjutkan oleh hamba Tuhan, Bapak Ketua. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu dari kekal dan hingga kekal, menyambung syafaat dari Mira.
hamba rindu kembali menyerahkan semua kami yang ada ke dalam tangan kasih Bapa. Bapa ampuni kami apabila masih ada beban-beban, kepahitan hidup, dosa-dosa yang tersembunyi yang belum kami lepaskan dan masih menjadi batu sandungan bagi kami untuk hidup setia, hidup seturut dengan kasih dan kemurahan Kristus. Bapa tolong tuntun kami. Sekali lagi biarlah kehidupan kami saat diperhadapkan di salib, kami di salib Kristus, kami benar-benar ada dalam kehidupan yang penuh kasih karunia Tuhan yang indah dan mulia, dan kami boleh tanggalkan semua roh-roh kedagingan kami, dan kami disiapkan benar-benar menjadi ahli-ahli waris surga yang kau rindu untuk boleh nyatakan bagi kami. Dan kembali pagi ini kami rindu untuk boleh saling mendoakan, hamba rindu berdoa mendahulinya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan lewat Rooted in Christ Ministry. Berkati ministry ini, berkati mereka-mereka yang berkepentingan dan melayani dalam ministry ini. Saudari Heni, Ira, dan juga Mira juga melayani. Engkau boleh berkati, hikmat Tuhan menjadi bagian mereka dalam tanggung jawab pelayanan ini. Mira dalam tanggung jawab pelayanan juga, dalam pekerjaannya kami support dia dalam doa, dan Tuhan mulai berkati dia, pakai dengan indah, dengan luar biasanya untuk kemuliaan Tuhan, dan tuntun dia juga untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, bagi orang tua, bagi saudara-saudara, adik-adik, dan juga bagi Oma Sin di hari tua yang ada di Ambon. Kau berkatinya senantiasa. Bapak juga rindu pagi ini memohon berkat-Mu, hikmat Tuhan bagi kami para orang tua. Apabila di waktu lalu kami telah salah mendidik, mengajar anak-anak kami, sehingga kemudian kami harus menuainya di saat ini dengan kondisi anak-anak kami yang tidak setia di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun untuk itu, dan kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat mereka sudah memiliki keberanian memilih, ada dalam pilihan-pilihan hidup mereka, Bapak tolong tuntun mereka, ingatkan mereka akan nasihat kami sebagai orang tua di waktu yang lalu, akan warisan-warisan iman yang telah kami nyatakan bagi mereka. Bapak memberkati. Kami hanya bisa menggunakan lutut kami untuk bertelut dan berserah, menyerahkan anak-anak kami dengan akses mereka sepanjang hari ini. Biar Tuhan Yesus akan menjaga dan mengawali. Roh Kudus akan menuntun mereka dalam hati dan pikiran mereka, mengingatkan mereka untuk ada dalam pilihan-pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Malaikat Tuhan akan berpasukan menaungi, menjaga anak-anak kami dengan akses mereka sepanjang hari ini. Bapa berkati mereka untuk tetap ada dalam jalan-jalan kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Sekali lagi Bapa, sebagai orang tua, yang serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Bapa. Berkati mereka, kasihani mereka, angkat segala kepahitan-kepahitan hidup dengan perilaku kami sebagai orang tua mungkin di waktu yang lalu tidak berkenan dan sering menjadikan duka cita dan menimbulkan amarah di hati anak-anak kami. Bapak ampuni itu, dan sekali lagi kami mohon berkat-Mu bagi anak-anak kami saat ini. Yang juga pagi ini berdoa bagi Pak Alex Agung yang rencana minggu ini akan ada dalam operasi di kepalanya. Bapak tolong berkati. Ada plat titanium yang di kepala beliau yang mengalami kerusakan dan akan dijalani operasi lanjutan. Bapak boleh berkati. Kuatkan Ibu Helmi untuk mendampingi Pak Alex, yang percaya jamaah Tuhan indah dan mulia. Engkau kuduskan ruangan operasi yang akan disiapkan, Engkau kuduskan alat-alat, Engkau berkati para medis yang akan menangani, Engkau perawat, dan juga sekali lagi memberi kekuatan juga bagi Pak Alex secara pribadi untuk yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati, akan memulihkan. Istimewa Ibu Helmi juga berikan roh kekuatan, kesabaran untuk mendampingi Pak Alex di dalam penderitaannya, dan kami percaya nama Tuhan akan dimuliakan, diagungkan dengan apa yang Pak Alex alami saat ini. Bapak, kami berdoa sekali lagi, jamah Pak Alex, pulihkan beliau. Kami juga berdoa pagi ini juga bagi Pendeta Robi, berkati Pendeta Robi dalam tanggung jawab pelayanannya, dengan kehidupannya, dengan pemulihan atas kesehatannya. Bapak memberkati hamba Tuhan Pendeta Robi. Juga Pendeta Rimbing dengan istri Mem yang juga kondisi kesehatannya sedikit menurun karena tanggung jawab pelayanan. Bapak tolong jamah, Bapak pulihkan, berkati Pendeta Rimbing dan juga Mem, kasih karunia Tuhan indah dan mulia menjadi bagian hamba Tuhan ini bersama keluarga rumah tangga. Juga turut mendoakan anak kekasih Melvin juga dalam proses pemulihan kesehatan. Memberkati Melvin, Bapak boleh memberkati anak muda ini
boleh tetap setia dan yakin penuh akan kemurahan dan kasih Bapa di dalam kehidupannya. Demikian juga anak Yosua yang ada dalam perkuliahan, berkati Yosua untuk boleh menyelesaikan studinya dengan segala baik. Tuhan tetap bentengi hati dan pikirannya, tidak terpengaruh juga dengan pergaulan teman sebaya yang mungkin bisa membawa Joshua jauh daripada Engkau. Sekali lagi Bapa, kami berdoa bagi keluarga hamba Tuhan Pendeta Rimbing, berkati keluarga rumah tangga ini. Kami juga berdoa bagi Pak Siombing juga yang mengalami merindukan pemulihan atas kesehatannya, berkati Pak Siombing, jamah tubuhnya, berkati keluarga rumah tangganya, urapan Tuhan indah dan mulia menjadi bagian Pak Siombing dalam kehidupannya. Kami juga rindu mendoakan Bapak Jeffrey Toran, berkati saudara Toran dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam karir pekerjaannya, keluarga rumah tangga, Engkau jamah, Engkau berkati, istri dan anak-anak kekasih, Engkau berkati, dan biar lewat kehidupan hamba Tuhan ini namamu diagungkan dan dimuliakan. Kami juga rindu berdoa bagi Ibu Elfrida bersama keluarga. Bapak berkati Ibu Elfrida, kasih karunia Tuhan indah dan mulia, menaungi, melingkupi kehidupan Ibu Elfrida bersama keluarga, dan biarlah hari ini, sepanjang hari ini pun, Ibu Elfrida ada dalam berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Berdoa bagi Ibu Helena Sitohang. Bapak berkati Ibu Helena dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan perhubungan bagi kedua anak kasih Ira dan Kiki Panjaitan. Berkati mereka berdua. Mereka bertumbuh menjadi pemudi yang takut akan Tuhan, senantiasa Tuhan kuatkan mereka. Bapak jaga pelihara kedua anak kasih ini. Biarlah sekali lagi Engkau mendengar pergumulan para orang tua, khususnya Ibu Helena, bagi anak-anak kekasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga Ibu Melinda, dengan pergumulannya sebagai seorang ibu, kerinduannya bagi pemulihan kesehatan, dan juga pergumulan bagi anak Amos dan Daud, Amos yang rindu mendapatkan pekerjaan. Tuhan juga tolong berkati. Inilah kerinduan kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Kami rindu mereka mendapatkan yang terbaik. Kami rindu mereka boleh dikuatkan saat anak-anak kami harus menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, ujian-ujian yang Tuhan taruh untuk mereka lalui, untuk mereka boleh dikuatkan. Bapa, mampukan mereka keluar sebagai pemenang-pemenang. Berkati sekali lagi Bapak kehidupan anak-anak kami. Yang juga rindu berdoa bagi Pak Binsar dan keluarga, berkati Pak Binsar dengan dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab pelayanan. Bapak cukupkan berkat-berkat yang indah bagi kehidupan Pak Binsar bersama keluarga. Sehat-sehatkan beliau, kemana beliau melangkah, melayani, Bapak sertai, berikan terbaik terindah bagi Pak Binsar bersama keluarga. Ibu Leni juga Bapak berkati, Ibu Leni Boru Banjarnahor dengan pertemuan bagi anak kekasih dari Siti Marbun, berkati dia, pergumulannya juga dengan masalah finansial Bapak cukupkan. Kami memiliki Allah yang ajaib, kami memiliki Allah yang luar biasa, dan Kau pun turut bekerja dalam segala hal, dalam setiap pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Bapak kasih karunia Tuhan indah yang dan mulia. Kami bawa beban pergumulan Ibu Leni pagi ini pada Engkau yang adalah sumber berkat. Engkau akan menyiapkan segala sesuatunya indah dan mulia tepat pada waktunya, seturut dengan kasih dan kemurahan Bapa, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah kecewakan Ibu Leni. Kami juga mohon berkat-Mu bagi Pak Robert Katsinaga, berkati beliau, berkati Pak Robert dimanapun beliau berada. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan menjangkau beliau, menjamah beliau, mencukupkan kebutuhannya. Biarlah Tuhan Yesus dengar dan sauti doa kami di pagi ini bagi Pak Robert. Demikian juga Pak Afung dengan pekerjaannya, dengan kerinduan tetap dan lebih setia di hadapan Tuhan. Berkati Pak Afung Bapak, jangan pernah tinggalkan Pak Afung. Di setiap doa-doa yang naik, permohonan berkat bagi Pak Afung, bagi keluarga, dan juga yang kami naikkan, Bapak boleh dengar dan berkati Pak Afung dalam kehidupannya bersama keluarga rumah tangganya. Demikian juga Pak Abraham dan keluarga Engkau berkati, dimanapun beliau berada, Engkau menjamah, Engkau menjangkau beliau, memberikan terbaik terindah, karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan umat-umat-Mu. Engkau Allah yang senantiasa menjadi kelegaan, menjadi berkat, menjadi naungan, dan biar berkat yang limpah menjadi bagian Pak Abraham bersama keluarga dari surga. Engkau juga berkenan berkati Ibu Lili dan keluarga. Bapak berkati Ibu kekasih ini, Engkau yang lebih mengenal apa yang menjadi kebutuhan Ibu Lili bersama keluarga rumah tangganya, dimanapun beliau berada, apa yang menjadi beban-beban pergumulannya, biar kami serahkan itu ke hadapan Tuhan, dan biar berkat yang limpah Ibu Lili bersama keluarga boleh nikmati. Kesetiaan dan juga keteguhan iman Engkau boleh tambahkan,
Berkati Ibu Lili dan tambahkan juga kekuatan kesehatan bagi beliau bersama keluarga rumah tangganya. Ini kami Bapa, terima kami sebagai mana kami ada. Banyak perkara yang kami rindu minta di hadapan Tuhan. Tapi kami tahu Engkau lebih mengetahuinya. Banyak doa-doa yang mungkin seakan-akan sama setiap saat yang kami minta di hadapan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kami telah menerimanya. Dan Tuhan berjanji setiap yang meminta akan diberi, setiap yang mencari akan mendapat. Setiap yang mengetuk pintu hati Tuhan, kami akan dibukakan pintu bagi kami, dan kami akan dapatkan jawaban-jawaban atas setiap doa pertemuan kami. Ini kami Bapa, terima kami sebagaimana kami ada, juga mohon berkat-Mu bagi anak kekasih Kevin Sebastian, dengan kehidupannya, dengan kekecewaannya, dengan kerinduan-kerinduan yang mungkin tidak tersalurkan, dan dia rindu mengakhiri hidupnya. Dimanapun anak kekasih Kevin Sebastian berada pagi ini, hari ini, Engkau gelisahkan hatinya, berikan kerinduan yang indah, jamahan Roh Kudus menjamah hati dan pikirnya, sehingga ia boleh diingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihi dia, bahwa ada orang tua yang peduli akan kehidupannya. Berkati Kevin Sebastian di hari ini. Terima kasih Tuhan, yang bisa kami bawa, yang bisa kami gumuli, kami terlalu yakin, karena kami memiliki Allah yang ajaib, Yesus kami luar biasa, dan kami rindu menggantungkan kehidupan kami sepanjang hari ini kepada Tuhan Juru Selamat kami yang luar biasa itu. Terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, membawa beban pergumulan hidup kami, dan kami juga penuh rasa syukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Ketua, juga buat Bapak Ibu dan sahabat orang muda, Kakak Hini juga. Dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, besok pagi kita ada di doa subuh, di jam yang sama, jam 3 WIB, jam 4 WITA, dan jam 5 WIB. Mengundang Bapak Ibu kembali untuk dapat bergabung bersama-sama. Jika memiliki usulan doa, Bapak Ibu dan sahabat orang muda boleh kirimkan via chat, untuk kita dapat masukkan di jurnal doa, dan kita dapat akan bersama-sama. Mungkin itu jadi pengumuman kita di pagi ini. Semangat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya, selamat pagi.